Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Faisal Ismail, notar 2202224, kelas MTJ 23. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian kendaraan bermotor berdasarkan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, sesuai dengan pasal 7 untuk ketentuannya dan juga keterangannya pada pasal 8 dan 52 sampai dengan pasal 52. Susunan dari kendaraan bermotor ini, yang pertama yaitu rangka landasan, kemudian motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan juga komponen pendukung. Yang dimana komponen pendukungnya ini terdiri dari alat pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca, klakson, spakbor, dan juga bumper. Kemudian untuk keterangannya, rangka pada pasal 8 yang pertama, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A harus memenuhi persyaratan, yaitu dengan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu, sebagian terpisah dengan badan kendaraan. Yang kedua, dapat menahan seluruh beban, getaran, dan goncangan kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB. Yang ketiga, tahan terhadap korosi. Yang keempat, dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor kecuali sepeda motor. Ayat 2, rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu. Pasal 9 ayat 1, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dibubuhkan nomor rangka landasan. Ayat 2, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu harus ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu di rangka landasan. Yang kedua, ditulis dalam bentuk emboss ke dalam atau keluar. Dan yang ketiga, mudah dilihat dan dibaca. Pasal 10, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi rangka landasan untuk angkutan orang dan rangka landasan untuk angkutan barang. Ayat 2, untuk kendaraan khusus dapat menggunakan rangka landasan untuk angkutan barang atau angkutan orang. Pasal 8, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12, motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B meliputi motor bakar, motor listrik, dan kombinasi motor bakar dan motor listrik. Ayat 2, motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, yaitu mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimal 8 derajat dengan kecepatan minimal juga 20 km per jam pada segala kondisi jalan. Yang kedua, motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi. Motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 kW setiap 1000 kg dari JBB atau JBKB. Kemudian juga motor penggerak pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus, dan bus gandeng selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 kW setiap 1000 kg dari JBB dan atau JBKB. Dan perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf E tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi dari 25 km per jam pada jalan datar. Berarti 3. pada pasal 14 mengenai sistem pembuangan. Pada ayat 1, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C paling sedikit terdiri atas manifold peredam suara dan pipa pembuangan. Ayat 2, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. Kemudian arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain.
Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor. Dan juga pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Ayat 3, pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke atas, belakang, sisi kanan di sebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor selain sepeda motor. Ayat 4, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke arah kanan bagian depan ruang pengemudi untuk kendaraan bermotor untuk mengangkut barang yang mudah terbakar. Ayat kelima, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua harus diarahkan ke arah belakang pada sisi kanan untuk mobil bus. Pasal 15, sistem penerus daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D terdiri atas otomatis, manual, dan kombinasi antara otomatis dan manual. Ayat 2 pasal 15 yaitu sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi. Kemudian kendaraan bermotor dapat bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan. Kemudian kendaraan bermotor dapat bergerak mundur. Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf C tidak berlaku untuk sepeda motor beroda 2, sepeda motor beroda 3 yang rodanya dipasang simetris terhadap bidang tengah arah memanjang yang memiliki daya maksimum 400 kg. Kemudian pada pasal 16 yaitu sistem roda-roda yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E terdiri atas roda dan sumbu roda. Roda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A terdiri atas pelek, ban bertekanan, dan sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Ban bertekanan sebagaimana dimaksud ayat 2 harus memiliki adhesi yang cukup baik pada jalan kering maupun jalan basah. Pelek dan ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang digunakan pada kendaraan bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang sesuai dengan JBB atau JBKB. Untuk pasal 17 sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Kemudian pada pasal 18 sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam pasal 7 huruf G meliputi roda kemudi atau stang kemudi dan batang kemudi. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yaitu dapat digerakkan dan roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Selanjutnya pasal 19 yaitu sistem rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi rem utama dan rem parkir. Yang dalam hal ini kendaraan bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman. Selanjutnya pada pasal 20 rem utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan yaitu ditempatkan dekat dengan pengemudi, bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu. Dan pada pasal 21 rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B harus memenuhi persyaratan dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan, dan dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai pengembangan teknologi. Pada pasal 22, sistem rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B tidak berlaku bagi sepeda motor yang memiliki JBB di bawah 400 kg. Kemudian sistem lampu dan alat pemantau cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I meliputi lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu rem berwarna merah, lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda, lampu posisi belakang berwarna merah, lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor, lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih, lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2100 mm untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang. Alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.
Mati dulu. 3. Kemudian untuk yang terakhir pada pasal 35, yaitu komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf J meliputi pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca, klakson, spakbor, dan bumper. Yang pertama pada pasal 36 ayat 1, pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A berupa alat penunjuk kecepatan mekanik dan atau alat penunjuk kecepatan elektronik. Ayat keduanya, pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi. Pasal 37, kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, jumlah 2 buah atau lebih dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Kemudian pada pasal 38, penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C harus memenuhi persyaratan. Paling sedikit berjumlah 1 buah dipasang pada bagian kaca depan dan dilengkapi alat penyemprot air ke kaca dan juga digerakkan secara mekanis dan atau elektronis. Dan penghapus kaca ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu membersihkan kaca depan. Selanjutnya pada pasal 39, klakson sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf D harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Pada pasal 40, spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf E harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban. Dan spakbor sebagaimana harus dimaksud pada ayat pertama harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau badan kendaraan. Pada pasal 41, bumper sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf F harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil tangki, dan juga depan untuk mobil barang selain mobil tangki. Bumper depan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menonjol ke depan lebih dari 500 mm melewati bagian badan kendaraan yang paling depan. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian kendaraan bermotor yang berdasarkan dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.